Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Di kelas 10 tentunya kalian masih ingat pernah belajar bersama guru mengenai materi dinamika. Ada yang masih ingat dinamika itu apa? Baiklah, untuk mengingat kembali, Ibu akan tayangkan pengertian dari dinamika. Jadi, dinamika adalah bagian dari ilmu fisika yang membahas mengenai gerak dan penyebabnya. Nah, waktu di kelas 10 pasti guru kalian bertanya, apa yang menyebabkan benda bergerak lurus? Nah, kita lihat contohnya di sini. Ini misalnya ada orang yang mendorong meja. Nah, jika meja didorong, maka meja ini akan bergerak. Bergerak itu artinya pindah tempat ya. Kemudian ini pada gambar satu lagi, ada dua anak sedang mendorong, satu lagi menarik peti. Yang tujuannya adalah untuk memindahkan. Nah, dari sini kalian tentunya dapat menjawab bahwa yang menyebabkan benda dapat bergerak lurus adalah gaya. Nah, gaya itu bisa gaya dorong, bisa juga gaya tarik. Nah, sekarang bagaimana dengan dinamika rotasi? Nah, perhatikan gambar-gambar yang berikut ini. Nah, kita lihat pada gambar ada seseorang sedang membuka pintu. Satu lagi ini gambarnya adalah anak kecil sedang bermain jungkat-jungkit. Kemudian ini ada orang yang sedang memasang roda mobil. Dan satu lagi ini adalah gambar seorang kakek sedang menimba air. Nah, menimba airnya di sumur. Jadi di sini ada katrol. Katrol ini nanti akan berputar. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pada gambar di sini, jika ada seseorang membukakan pintu yang tadinya pintunya tertutup jadi terbuka, kira-kira lintasannya berbentuk apa ya? Kemudian ini nih, anak-anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Lintasannya berbentuk apa? Ada yang bisa jawab? Betul. Jadi lintasannya itu, misalnya ini ya, daun pintu dibuka tutup, maka lintasannya akan berbentuk lingkaran. Tentu saja kalau tidak ada tembok yang menghalangi, ya. Nah, untuk memahami tentang dinamika rotasi, Ibu akan jelaskan dulu secara umum dinamika itu seperti apa pembagiannya. Nah, secara mudahnya dinamika itu terbagi menjadi dua. Ada dinamika gerak lurus, ada juga dinamika gerak rotasi. Nah, pada dinamika gerak lurus tentunya mempelajari penyebab dari benda bergerak lurus. Nah, pada dinamika gerak rotasi tentunya mempelajari penyebab benda bergerak melingkar atau berotasi. Nah, di kelas 10 pasti masih ingat ya, kalian pernah belajar mengenai apa itu hukum Newton 1, 2, dan 3. Ya, di mana hukum ke-1 Newton itu adalah hukum tentang kelembaman. Jadi benda itu akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja atau resultan gayanya sama dengan 0. Nah, keadaan ini disebut sebagai keadaan seimbang. Ya. Nah, kemudian waktu di kelas 10 itu kalian tuh sudah belajar ada beberapa konsep yang berhubungan dengan
keseimbangan. Nah, keseimbangannya kalau waktu di kelas 10 disebut dengan keseimbangan partikel. Karena benda-benda yang berinteraksi di situ dianggap sebagai partikel atau sebuah titik. Nah, konsep-konsep pada materi dinamika gerak lurus dan kemudian berhubungan dengan keseimbangan partikel, ada gaya berat, ada gaya normal, gaya tegangan tali, ada gaya gesek, ya. Nah, hari ini kita akan pelajari lebih dalam mengenai apa yang menyebabkan benda dapat bergerak, melingkar, atau bergerak berotasi. Yang nanti ujungnya kita akan menghubungkan dengan keseimbangan benda tegar. Nah, konsep-konsep yang ada pada dinamika gerak melingkar adalah ada momen gaya, momen inersia, momentum sudut, dan energi kinetik. Baiklah, Ibu lanjutkan. Ini tadi ya, besaran fisika yang berhubungan dengan keseimbangan benda tegar dan gerak atau dinamika rotasi. Nah, kita perhatikan di atas tadi ya, pada awal pembahasan, Ibu sudah memperlihatkan gambar seseorang yang sedang membuka pintu. Nah, pintu bagian-bagiannya itu terdiri dari ada engsel atau di sini disebutkan sebagai poros. Kemudian ada daun pintu. Daun pintu di sini itu adalah jarak dari garis kerja gaya sampai ke jarak porosnya. Kemudian ini ada tangan sebagai gaya. Nah, sekarang perhatikan Ibu buat gambar orang ini ke dalam sketsa untuk mempermudah pemahaman kita mengenai momen gaya ya. Kita bahas momen gaya dulu. Nah, ini adalah porosnya. Kemudian dari poros sampai ke titik kerja gaya itu adalah R, diberi lambangnya. Nah, kita lihat ini gayanya tegak lurus terhadap R. Maka kita dapat membuka pintu. Nah, coba kalian bayangkan kalau misalnya kalian beri gayanya di sini, kira-kira pintunya bisa bergerak enggak? Jadi kalian dorong tepat di engselnya. Bisa enggak? Tentu saja tidak bisa, betul ya. Jadi kalau misalnya kalian membuka pintu tapi memberikan gayanya tepat di poros, tentu saja tidak akan bergerak daun pintunya. Nah, kalau tadi ini adalah gambar dari gaya yang tegak lurus terhadap R, maka pada gambar berikutnya ini gayanya membentuk sudut alfa terhadap R. Maka akan muncul lengan momen atau D di sini ya. Nah, bagaimanakah perumusan dari momen gaya? Perhatikan. Momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya F dengan jarak titik ke garis kerja gaya ya atau R nih. Jadi tadi itu jarak dari poros sampai ke titik kerja gaya namanya R ya pada arah tegak lurus. Nah, momen gaya dirumuskan dengan tau, ini jadi lambangnya tau ya, sama dengan F cross R. Kalau diuraikan menjadi F R sin alfa. Dengan keterangannya, tau itu adalah lambang untuk momen gaya atau torsi, satuannya Newton meter. Kemudian F adalah gaya yang bekerja, satuannya Newton. R, jarak sumbu putar ke titik tangkap gaya, satuannya M. Alfa adalah sudut antara F dengan R. Dan D itu adalah lengan momen. Jadi lengan momen itu ya kalau didefinisikan itu adalah
garis yang ditarik dari titik poros sampai memotong garis kerja gaya atau memotong titik kerja gaya ya. Nah, yang berikutnya, momen gaya tentunya akan menghasilkan perputaran. Nah, jika putarannya itu searah dengan jarum jam, maka momen gayanya bernilai positif. Sedangkan jika momen gayanya menghasilkan perputaran berlawanan arah jarum jam, maka momen gayanya diberi nilai negatif. Nah, untuk memahami, perhatikan contoh berikut. Nah, ini ya. Di sini ada 5 buah gambar. Ini batang yang panjangnya 1 meter semuanya. Karena dalam contoh soalnya, tentukan besar momen gaya dan arah putarannya jika R 1 meter. Nah, di sini semua R-nya 1 meter dan porosnya di titik O. Untuk gambar 1, diberi gaya 5 Newton. Untuk gambar 2 diberi gaya 10 Newton. Ibu akan memberi contoh nomor 1 dan 2. Sisanya 3, 4, dan 5 kalian kerjakan ya. Nah, perhatikan. Pada gambar 1 itu R-nya sudah jelas 1. F-nya 5 Newton. Dan sudut yang dibentuknya adalah 90 derajat. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau dimasukkan kepada persamaan momen gaya, maka tau sama dengan F kali R kali sin alfa. Jika dimasukkan di sini 5 dikali 1 dikalikan dengan sin 90 derajat. Di mana kalian ketahui bahwa sin 90 derajat adalah 1. Maka hasilnya 5 Newton meter. Ini gambar ke-1. Ya. Putarannya kira-kira gimana? Positif, negatif? Nah, gini. Betul. Jadi ini menghasilkan perputaran yang searah jarum jam, maka momen gayanya adalah positif. Sekarang gambar 2. Gambar 2 itu F-nya 10. Alfanya 30 derajat. Kita perhatikan di sini. Nah, jadi gambar nomor 2 kita dapat menghitung bahwa F-nya 10, R-nya 1, sin-nya 30. Sin 30 itu kan setengah, sehingga menghasilkan gaya atau momen gaya sebesar 5 Newton meter. Lalu bagaimana kalau pada sebuah batang bekerja beberapa buah gaya, seperti pada gambar di sini. Nah, momen totalnya tinggal dijumlahkan saja seperti ini. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat, ini adalah dianggap bahwa titik A sebagai porosnya. Nah, ingat, setiap titik yang dianggap sebagai poros atau ditentukan sebagai poros, maka di situ momen gayanya bernilai 0. Nah, pada gambar ini, momen gaya yang dihasilkan diakibatkan oleh WA positif, WB positif, dan NB negatif. Karena NB itu melawan arah jarum jam. Nah, kita lihat contohnya. Nih. Contohnya, hitunglah resultan momen gaya pada gambar di bawah ini jika porosnya di titik C. Kalau kita perhatikan, pada batang ini terdapat 1, 2, 3, dan 4. Nah, F1 arahnya ke atas 10 Newton dengan jarak terhadap poros adalah 2 tambah 1, jadi 3 ya.
Kemudian kalau F2 besarnya 4 Newton dengan jarak terhadap porosnya 1 meter. Dan F4 itu 4 Newton dengan jaraknya adalah 3 meter terhadap porosnya. Lalu bagaimana dengan F3? Tentunya F3 tidak dihitung karena F3 terletak pada titik C dan dijadikan poros, maka di sini akan menghasilkan momen gaya yang nilainya 0. Nah, untuk momen gaya totalnya, gimana cara menghitungnya? Perhatikan. Nah, untuk poros di titik C, maka momen gaya totalnya tadi ada tau 1 adalah F1 kali R1. Ini ya, F1, R1-nya 3. Ya, paham? Kemudian menghasilkan 30 Newton. Lalu tau 2. F2 dikalikan R2. Nah, ini nih, kan muternya gini tuh ya. Dia tuh melawan arah jarum jam. Jadi tadi tuh F2-nya 4, R-nya 1. Nah, ini ya, jadi nilainya negatif. Terusnya yang tau 4. Lihat, tau 4 itu dihasilkan dari F4 kalikan dengan R-nya. Nah, jadi 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, jika ditotal, maka momen gaya keseluruhan dengan poros di titik C adalah 38 Newton meter. Jika ada dari kalian yang pernah membaca atau mendengar ya bahwa kok itu yang searah jarum jam kok negatif, yang berlawanan kok positif. Sebenarnya nggak masalah karena masing-masing memiliki alasan. Ya, asalkan kalian konsisten mau memilih yang searah jarum jam positif dan berlawanan negatif atau yang memilih satunya. Tentunya akan menghasilkan angka yang sama, hanya tinggal dikasih keterangan nanti apakah berlawanan atau searah dengan jarum jam perputarannya. Ya, begitu anak-anak, paham? Mudah-mudahan yang Ibu jelaskan hari ini kalian bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulannya dari keseluruhan yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini, yang pertama, yang menyebabkan benda bergerak lurus adalah gaya, lambangnya F. Kemudian yang menyebabkan benda bergerak melingkar adalah momen gaya. Betul ya. Nah, momen gaya itu satuannya Newton kali meter, sedangkan gaya itu adalah satuannya Newton. Jadi jelas ya perbedaannya. Yang menyebabkan benda bergerak lurus adalah gaya, yang menyebabkan benda bergerak melingkar adalah momen gaya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Untuk pertemuan yang akan datang, Ibu akan menjelaskan mengenai momen inersia, momentum sudut, dan satu lagi adalah energi kinetik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.